Al-Bara bin Malik al-Ansori. Sahabat yang telah menewaskan 100 orang musyrikin dalam duel 1 lawan 1. Tanpa menunda-nunda lagi, dia menerjang barisan musyrikin dan menebas batang leher musuh-musuh Allah itu. Mufassirin. Tubuhnya kurus, tulang-tulangnya menonjol. Orang yang melihatnya pasti tak menyangka bahwa sosok ini telah menewaskan 100 orang musyrikin dalam duel 1 lawan 1. Belum lagi mereka yang ditewaskannya dalam pertempuran bersama para prajurit muslimin yang lain. Dia pemberani luar biasa. Al-Faruq, Umar, bahkan berpesan kepada para pembantunya di semua wilayah agar tidak sekali-kali menyerahkan kepemimpinan militer kepada Al-Bara, karena dikhawatirkan pasukannya habis karena keberaniannya. Dialah Al-Bara bin Malik al-Ansori, saudara dari Anas bin Malik, pembantu Rasulullah. Kalau saya harus menerangkan riwayat kepahlawanan Al-Bara, niscaya kisah ini akan sangat panjang. Oleh karena itu saya hanya akan memaparkan 1-2 saja. Kisah berikut ini dimulai setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, saat kabilah-kabilah Arab mulai keluar dari Islam secara berbondong-bondong sebagaimana dulunya mereka masuk ke dalam agama ini dengan berbondong-bondong. Sampai-sampai kelompok yang beriman tinggal penduduk Mekah, Madinah, Taif, dan beberapa dusun yang saling terpisah. Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq menghadapi keadaan ini dengan tabah, tegar bagai gunung. Dia menyiapkan 11 brigade pasukan yang terdiri dari kaum Muhajirin dan Ansor untuk dikirim ke seluruh Jazirah Arab dengan tugas mengembalikan orang-orang murtad itu ke jalan yang benar. Golongan murtad yang paling kuat posisinya dan paling banyak pendukungnya adalah dari Bani Hanifah, dipimpin oleh Musailamah al-Kadzdzab. Pendukungnya mencapai 40.000 orang yang rata-rata mahir berperang. Motivasi dukungan mereka dilatar belakangi oleh fanatisme kesukuan. Bahkan seorang pendukung Musailamah berkata, "Aku bersaksi bahwa Musailamah adalah seorang pendusta dan Muhammad adalah seorang yang benar." Namun pendusta dari keluarga Rabi'ah ini lebih kami cintai daripada orang yang benar dari Bani Mudar itu. Pasukan Musailamah berhasil memukul mundur pasukan muslimin gelombang pertama yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Selanjutnya As-Siddiq mengirim pasukan gelombang kedua, dipimpin oleh Khalid bin Walid. Di dalamnya terkumpul para sahabat Nabi yang terkemuka dari golongan Ansor maupun Muhajirin. Al-Bara bin Malik al-Ansori termasuk di dalamnya. Pasukan muslimin bertemu dengan pasukan Musailamah di medan perang Yamamah, di kota Najd. Dalam waktu singkat pasukan Musailamah berhasil mendesak pasukan muslimin. Mereka bahkan mampu mendobrak kemah Panglima Khalid bin Walid dan nyaris menewaskan istrinya kalau saja tidak dihalangi oleh salah satu dari tentara mereka sendiri. Saat itu pasukan muslimin sadar bahwa lawan mereka sama sekali tak boleh dianggap enteng. Bila mereka sampai kalah melawan Musailamah dan para pendukungnya, maka mungkin Islam tidak akan hidup lagi, dan Allah yang Maha Tunggal tidak akan disembah lagi di Jazirah Arab. Khalid bin Walid bangkit dan menyusun strategi baru. Kali ini pasukan diatur sedemikian rupa berdasarkan golongan masing-masing. Golongan Muhajirin dikumpulkan dalam satu brigade, golongan Ansor dalam satu brigade lain, demikian pula dengan suku-suku dari pegunungan. Putra-putra dari satu ayah dihimpun di bawah satu panji. Dengan begitu bisa diketahui sumbangsi setiap brigade dalam peperangan ini dan dapat pula dideteksi di mana letak kelemahan pasukan muslimin. Perang berkecamuk dengan kedahsyatan yang belum pernah dialami oleh kaum muslimin sebelumnya. Pasukan Musailamah terus merangsek tanpa menyadari perubahan yang sedang berlangsung karena banyaknya korban. Pasukan muslimin telah menunjukkan kepahlawanan yang luar biasa. Kalau dihimpun dan dituliskan dalam suatu syair tentulah akan terlihat keindahannya. Sabit bin Qais memegang panji-panji golongan Ansor. Dia mengolesi sekujur tubuhnya dengan cairan pengawet kemudian mengenakan kafan dan menanam separuh tubuhnya di tanah. Dia tegak mempertahankan panji-panji Ansor hingga mati syahid. Zaid bin Khattab, saudara Umar bin Khattab, membakar semangat pasukan, "Wahai saudara-saudara, bertahanlah mati-matian dan gempurlah musuhmu. Demi Allah mulai sekarang aku tidak akan berbicara sampai Musailamah berhasil kita hancurkan atau aku menghadap Ilahi dan menyampaikan hujahku kepadanya."
Kemudian dia menerjang ke depan, mengayunkan pedangnya dengan ganas, menebas batang-batang leher musuh. Demikian tiada berhenti sampai mendapatkan syahadah. Adapun Salim, budak Abu Hujaifah, membawa panji-panji golongan muhajirin. Orang-orang khawatir dia akan surut karena gentar, sehingga mereka berkata, kami khawatir akan mendapatkan serangan gencar dari arahmu. Spontan Salim menukas, kalau kalian diserang dari arahku, maka aku adalah seburuk-buruk manusia pengemban Al-Quran. Lalu dia maju ke barisan musuh dengan keberanian penuh sampai tak terhitung luka-luka tubuhnya. Namun kepahlawanan mereka semua pudar di depan Al-Bara bin Malik. Syahdan melihat perang makin mengganas, Panglima Khalid bin Walid berpaling kepada Al-Bara seraya berkata, wahai saudara Ansor, gempur mereka. Al-Bara menoleh ke arah kaumnya dan berseru lantang, wahai saudara-saudara Ansor, jangan ada seorang dari kalian yang berpikiran akan kembali ke Madinah. Tidak ada lagi Madinah bagimu sekarang. Tidak ada, kecuali Allah dan surga. Tanpa menunda-nunda lagi dia menerjang barisan musyrikin dan menebas batang leher musuh-musuh Allah itu. Pasukan Musailamah mulai goyah. Mereka akhirnya mundur ke sebuah kebun yang setelah peristiwa ini terkenal dengan sebutan, kebun maut, karena banyaknya korban yang tewas di dalamnya. Kebun tersebut luas dan dipagari dinding-dinding tinggi. Musailamah dan para pendukungnya berlindung di dalam dan mengunci pintu gerbangnya rapat-rapat. Dari dalam kebun itu mereka dengan leluasa menghujani pasukan muslimin dengan panah. Akhirnya majulah pahlawan muslim nan perkasa, Al-Bara bin Malik. Katanya, wahai kaumku, aku akan duduk di atas perisai. Tugas kalian adalah mengangkatku dengan perisai itu tinggi-tinggi, kemudian melontarkanku ke dalam kebun. Aku punya dua pilihan, mati syahid, atau membuka pintu kebun itu agar kalian semua bisa masuk dan menghancurkan Musailamah dan kawan-kawannya. Al-Bara segera memulai rencana gila-gilaan itu. Dia duduk di atas sebuah perisai, tubuhnya yang kurus menguntungkan dalam hal ini. Kemudian dengan ditopang oleh puluhan tombak, dia dilontarkan ke dalam kebun maut di tengah-tengah ribuan pasukan Musailamah. Begitu menjejak tanah, Al-Bara lalu membabatkan pedangnya dengan lincah sambil berusaha mendekati pintu kebun. Akhirnya dia berhasil membukanya setelah menewaskan 10 prajurit Musailamah. Tapi tak urung dia sendiri terluka parah kena tusukan tombak, panah, dan pedang. Tercatat ada setidaknya 80 luka. Pengorbanan Al-Bara tidak sia-sia. Dengan terbukanya pintu kebun, pasukan muslimin mampu menyerbu ke dalam dan menewaskan 20.000 orang murtad itu. Mereka juga berhasil menemukan tempat persembunyian Musailamah dan menghabisinya sekalian. Sementara itu Al-Bara bin Malik digotong ke kemah untuk menjalani perawatan. Sebulan penuh Khalid bin Walid mengobatinya sampai Allah memberinya kesembuhan. Dia telah menjadi pintu pembuka kemenangan muslimin. Al-Bara bin Malik Al-Ansori tetap merindukan kematian sebagai syahid. Dia telah gagal mendapatkannya di kebun maut. Maka begitu sembuh dia mulai turun ke medan perang lagi. Kerinduannya untuk segera menyusul Nabi tak tertahankan. Dalam kesempatan penaklukan kota Tastar di Persia, pasukan muslimin juga mendapat perlawanan tangguh. Orang-orang Persia berlindung dengan aman di dalam benteng mereka yang tinggi lagi kokoh. Pasukan muslimin kemudian mengepung mereka dengan rapat, serapat lingkaran gelang di tangan. Pengepungan berlangsung cukup lama sehingga sedikit demi sedikit pihak Persia mulai mengalami kesulitan. Mereka lalu menerapkan siasat keji, yaitu memanaskan sampai membara kait-kait besi yang diikat dengan rantai. Dari atas tembok benteng yang tinggi, kait besi membara itu digunakan untuk memancing prajurit-prajurit muslimin yang berada di bawah. Mereka yang terkait kemudian disentakkan ke atas dalam keadaan hidup atau mati. Pancing besar membara ini berhasil mengait Anas bin Malik, saudara Al-Bara. Demi menyaksikan saudaranya diperlakukan demikian, tanpa pikir panjang Al-Bara melompat dan menarik rantai pancing itu kuat-kuat. Pada akhirnya dia berhasil membebaskan Anas, walaupun daging tangannya hangus terbakar dan tinggal tulang belulang. Dalam peperangan ini juga, setelah peristiwa yang menimpa Anas, Al-Bara berdoa sungguh-sungguh agar dikaruniai syahadah. Dan kali ini Allah mengabulkan doanya. Al-Bara akhirnya gugur sebagai syahid dan menghadap Robnya dengan sukacita. Semoga Allah memuliakan wajah Al-Bara,
di dalam surga dan menyejukkan matanya karena bisa kembali mendampingi nabinya. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan.